usaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi mudah tak berguna. Ayo mahasiswa punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Pemirsa USM TV yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti fenomena menarik yang sedang berkembang di kalangan mahasiswa, yaitu kegiatan berwirausaha mahasiswa yang dikelola oleh generasi muda Universitas Semarang. Di tengah perkuliahan, semakin banyak mahasiswa yang berani mengambil langkah untuk menjadi wirausahawan. Tentunya ini menciptakan suatu peluang yang besar dan berinovasi yang dilakukan oleh mereka. Terlepas kemudian resiko yang dihadapi juga cukup sangat besar sekali, tapi kemudian kisah-kisah mereka cukup sangat menarik. Mari kita dengar kisah-kisah sukses, tantangan, dan strategi para mahasiswa yang telah berhasil menjalankan kegiatan berwirausaha. Kita akan menjelajahi potensi-potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para mahasiswa dalam membangun kontribusi ekonomi, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo pemirsa USM TV, ketemu lagi barengan dengan Pandu Chan, tentunya akan menemani Anda di Ampuh. Ayo mahasiswa punya usaha. Oke, dan tentunya di kesempatan kali ini luar biasa sekali. Ampuh ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang gokil banget pastinya, karena ada mahasiswa-mahasiswa yang udah punya usahanya masing-masing. Bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit ya, karena para mahasiswa ini nggak mau stuck di satu kondisi, tapi terus berkembang, mau coba ini dan itu sampai akhirnya punya sebuah usaha. Dan kali ini di Ampuh kita bakal kasih tahu kamu siapa aja sih yang punya usaha-usaha keren pastinya. Nah, kali ini udah barengan dengan Pandu Chan. Tentunya spesial di momen kali ini ada Kak Rina. Wah, halo, selamat datang Pak. di Ampuh Iya. ya. Oke, ini kayak malu-malu, nggak usah malu-malu. Emang deg-degan atau gimana? Iya, nervous. Oh, nervous. Oke, nah ini buat pemirsa yang ada di rumah, ini Kak Rina ini tadi udah sedikit kelihatan bahwa ada sebuah produk, sebuah makanan yang lagi digandrungi sama para kaum hawa. Karena pasalnya ini tiap kali mungkin buat Anda yang di rumah ya, yang punya pacar atau mungkin punya anak perempuan, seringkali dengar anaknya atau pacarnya bilang, aku pengen seblak. Nah ini adalah makanan yang bisa dibilang atau bisa ditemui sering banget kita jumpai di jalan-jalan dan jadi gandrungnya dalam tanda kutip para wanita nih. Nah, kita akan tanyakan sebenarnya di momen kali ini Kak Rina ini bawa apa sih? Itu di depan itu ada apa aja? Ada tahu gejrot sama seblak. Oh, tahu gejrot sama seblak. Iya. Oke. Nah, Kak Rina ini juga punya usaha namanya apa? Smackdown Tofu. Wes, ini udah berasa ini ya. Udah berasa iya. Tapi ternyata beda. Sebenarnya Smackdown Tofu tuh dari mana sih? Smackdown tofu, namanya. Namanya. Namanya tuh Smackdown, kan gejrot. Tofu itu tahu. Jadi kalau disingkat Smackdown tofu gitu. Oh, Smackdown gejrot itu Iya. sama dengan pukul-pukul. Kukira kayak ini ya, ternyata memang geprek itu aslinya berarti ayam geprek, berarti bisa dibilang ayam Smackdown atau Iya. Smackdown chicken gitu ya. Iya. Oh, menarik. Bahasa Inggris memang mengubah segalanya ya. Oke, baik. Oke, nah tentunya di kali ini Smackdown Tofu ini udah ada barengan dengan kita. Kita akan tanya-tanya. Sebenarnya dulu kok bisa buka seblak sama tahu gejrot itu awalnya gimana? Apakah juga sama yang pecinta seblak banget atau gimana? Sebenarnya tuh awalnya tuh Smackdown tofu dulu. Tahu Oh, gejrot Smackdown Tofu dulu. Oke, Iya. suka berantem berarti. Oh. Terus awalnya ikut orang setahun, terus kok masa mau ikut orang terus? Oke, Gitu. Terus itu kapan tuh? Ikut orang tuh berarti pas umur berapa? pas umur
umur 19. Oh 19 tahun, itu udah mulai kerja gitu juga ikut orang? Iya, dari SMK sih. Oke, oh tapi udah dari SMK waktu sekolah udah ikut orang? Ikut orang, iya. Oke. Terus ikut orang, terus sempet kayak masa mau ikut orang terus gitu. Terus kerja kayak kakak bilang, Wis, suara hati kakak Iya. atau gimana? gimana kalau tak bukain usaha sendiri gitu. Oke. Terus? Yang modalnya sedikit tapi untungnya banyak. Wah, ini yang dicari-cari aneh ya buat pemirsa yang di rumah, cari yang kecil tapi untungnya besar gitu. Terus akhirnya Kepikiran sebelumnya kan jualan tahu gejrot tuh. Itu bisa buat tahan lama. Oke. Soalnya kan buat sambelnya ini tuh dadaan gitu. Oh, Kalau ada dadaan yang tahu beli- bulat berarti Iya. ya. Oke. Kalau ada yang beli baru dibuatin gitu. Terus boleh tuh tahu gejrot. Oke. Karena di sini kan jarang. Karena bukan makan lokal sini juga kan? Iya, dari Jawa Barat kan Kak. Nah itu, terus buka usaha sendiri sambil kuliah. Oke. Pagi kuliah, nanti malamnya jualan. Jualan, Iya. gitu terus ya berarti ya? Iya. Dulu mulai awal kuliah semester berapa berarti sambil jualan ini? Bukanya ini sendiri, dari semester 3. 3, sekarang semester? 5. Oh, udah jalan setahun ya kurang lebih ya? Iya. Berarti ya, oke. lebih lah. Oke, menarik sekali karena pasalnya tahu gejrot ini bukan makanan lokal. Biasanya kalau pemirsa ada di Semarang gitu ya, atau di Jawa Tengah, banyaknya kalau di Semarang itu kalau tahu-tahuan tuh biasanya tahu crispy, terus kalau snack-snack kayak gitu kan tahu crispy, mendoan gitu kan, tahu petis, itu banyak tuh di sini. Tapi kalau tahu gejrot ini juga ini ya, mungkin bisa dibilang familiar rasanya, cuman nggak sebanyak itu. Kenapa kok tahu gejrot? Nggak kepikiran yang lain gitu? Enggak, karena ya itu jarang ada di sini. Oh, pikirnya cari yang jarang gitu? Iya, orang Oke. jadi penasaran. Tahu gejrot tuh gimana sih rasanya? Gitu. Oh, Kebetulan I see. ada kan ada yang jualan. Nanti mereka penasaran terus coba beli. Oh. Ya gitu. Kan enak Oke. ketahuan nih, beli terus. Oh, beli terus. So, Iya. berarti bergeraknya itu awal mula di rasa penasaran. Iya. Pengen coba Kok kira-kira enak, apa. gitu. Oh, I see. Oke. Berarti awalnya iseng-iseng, terus cari-cari, akhirnya buka sendiri. Iya. Oke, nice. Nah, dulu sepanjang memulai Smackdown Tofu gitu kan, itu sebenarnya dulu awal mulanya kok timbul sendiri. Setelah tadi kan ikut orang dan lain sebagainya, lewat proses belajar juga nggak? Atau udah aku kayaknya dapat ilmu udah di tempat kerja yang lama, istilahnya kayak dalam tanda kutip nih, curi-curi ilmu terus buka sendiri gitu. Gitu gimana? Ya gitu. Mau jualan apa ya? Kan kalau yang lain kan harus nanti beli di sini dulu, beli di sini dulu. Kalau ini kan udah bisa resepnya, udah bisa tahu takarannya gitulah. Buka sendiri aja, kan nggak perlu belajar lagi. Oh, asik gitu ya. Emang yang dicari itu kayak gitu ya, yang udah bisa kita kembangin lagi buat diri kita sendiri tentunya ya. Betul. Oke. Nah, sepanjang memulai usaha gitu, pernah nggak mulai usaha yang lain juga? Kayak ini kan mungkin sekarang Smackdown Tofu. Sebelum-sebelumnya pernah usaha juga atau? Usaha di rumah sih. Oh, apa tuh? Ibu. Oh, ibu. Ya, ini Oke. sebelah ini. Oh, ini sebenarnya kolaborasi antara ibu dan anak ya? Iya. Oke, udah kayak rumah sakit ibu dan anak ya. Oke, terus. Ya kan, ibu kan awalnya jualan di rumah. Sebelahnya tuh nggak yang sebelah kayak gini. Oke, sebelahnya yang? Sebelahnya tuh yang murah, yang buat anak-anak kecil gitu. Oh. Kalau anak kecil kan nggak mungkin beli langsung belasan ribu kan. Yeah. Mungkin 10.000 ke bawah biar terjangkau, biar bisa semua tuh nyobain gitu. Oke. Terus masa mau kayak gini terus? Ya, aku jualan sendirian, nggak ada temennya. Aku mikirnya kayak apa aku ajak ibu aja jualan di luar. Oke, siap. Terus? Jualan di luar terus apa nih yang lagi rame sebelah. Ternyata sebelah Prasmanan tuh banyak banget sekarang di Semarang. Cabangnya banyak banget. Udah all you can eat gitu ya? Iya. Oke. Milih sendiri kan. Terus bukalah sebelah Prasmanan sampai sekarang. Berarti itu jadi satu gerai gitu ya sama Iya, sama Smackdown Tofu. iya.
itu sampingnya ada Iya. sebelah prasmanan. Iya, Oke. Jadi ini mungkin buat pemirsa ini jadi usaha bersama ya, ini family business gitu. Oke, sekarang jualan di mana Kak? Jualan di Jalan Peres, Peres, itu mana tuh? eh, belakang stasiun Poncol. Heeh. Kan ada Hasanuddin itu. Heeh. Nanti ada lampu merah kalau dari Hasanuddin belok kanan. Oke. Di situ nanti ada. Ada ya. Oke Ada. nih buat pemirsa yang nggak tahu Hasanuddin, langsung cari di Google Maps, langsung ketemu Hasanuddin, coba di sana. Tapi ada gerai lain juga? Belum ada. Iya. Di nggak ikut yang pasar malam di Pleret, di Banjir Kanal gitu nggak ya? Enggak. Wah itu, ini buat pemirsa nih, berarti nanti bisa cobain jalan ke mana tadi? Jalan Jalan Peres. Iya. Oke, nanti bisa Anda main-main ke Jalan Peres. Nah, tapi dalam menjalankan ini nih, kan berarti kan yang organik punya kakak berarti kan Smackdown Tofu. Iya. Nah, pernah nggak ngalamin sepak terjang naik dan turun nih? Kalau Pernah. misalnya kalau usaha itu kan pasti kan ada ya naik Iya, turunnya. pasti, ya. Itu waktu apa aja? Waktu kan kalau orang jualan tuh nggak mungkin kan di atas terus. Ya. Kadang orang bosan, Heeh. pengen coba lain gitu. Ya harus sabar aja sih Kak, lebih ke Wah, sabar aja. Itu berarti stok kesabaran Anda kayaknya unlimited ya. Oke. Nah, kalau yang paling senang dari semuanya kan berarti kan ada suka dukanya. Dukanya kalau misalnya pas orang tuh bosan Iya. gitu. Itu kalau bosan berarti dagangan sepi juga. Ya sepi. Sehari berapa Kak biasa kalau Kalau sepi? sepi tuh mungkin 100.000. Oh, itu udah untung banget ya. Iya, Oh, untung. Oke. Padahal itu sepi. Oke. Tapi untung. Oke, baik menarik. Nah, terus kalau sepi sama rame. Tadi kalau sepi kan berarti hitungannya kan sisi dukanya. Nah, kalau sisi senangnya dari jualan sendiri selama ngejual Smackdown Tofu apa? Senangnya? Hmm. Senangnya pas waktu rame. Oh, pas rame. Iya. Serame apa tuh? Serame pasar malam. Oh, berarti emang rame banget di sana, sampai Iya. antri-antri. Iya, antri. Waiting list juga gitu ya? Enggak sih, Oke. kayak rame aja, masih bisa di-handle sendiri. Oh, masih bisa di-handle sendiri. Oke. Berarti mostly banyak orang tuh yang antri buat beli yang mana? Tahu gejrot apa yang sebelah? Kalau dulu kan lebih ke tahu gejrot. Kalau sekarang seblak, karena Oh, seblak oke. kan harus dimasak itu. Ya. Dimasak kan jadi orang lihatnya wah rame gitu. Oh. Karena nunggu masakannya. Nunggu jadi, masakannya. gitu. Oke, baik. Nah, terus mungkin ini dalam berjalan gitu, pernah nggak sih satu pengalaman berkesan mulai dari tahu gejrotnya? Pernah nggak? Waktu ngerintis kah atau apa gitu? Iya, itu kan jualan di situ kan sendiri. Enggak, kalau yang sebelah ini kan emang aku udah ada. Jadi orang mau beli tahu, oh ada sebelah gitu kan. Oke. Cobain besok yang sebelah. Kalau yang tahu kan agak susah ya. Hitungannya kalau di Jawa tuh babat alas gitu. Oh, babat alas, babat anduk, nasi goreng enak banget. Oke. Tapi anyway, sampai sekarang berarti udah survive sekian lama, keren banget tuh Ci. Udah melewati sepak terjang naik turunnya. gitu. Sabar Iya, banget ya. sabar banget. Dan sekarang kayaknya udah bisa sedikit banyak memetik hasil dari berjualannya. Iya. Wah, keren banget. Nah, nanti buat pemirsa yang ada di rumah nanti kita akan cobain karena produknya ada di depan juga, jadi nggak lengkap rasanya kalau nggak dicoba gitu ya. Oke, jelas buat pemirsa WSM TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Oke, pemirsa WSM TV kembali lagi masih di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Oke. Nah, tadi kita udah sama-sama
cari tahu ternyata berawal dari iseng-iseng pengen cari yang beda sampai akhirnya keluarlah Smackdown Tofu. Ini sebuah hal yang luar biasa karena babat alas banget tadi sesuai kata Kak Rina ya, bahwa ini babat alas. Orang Jawa tuh jarang makan tahu, tahunya tahu crispy, mendoan, itu kan tahu petis, terus hadirlah sebuah varian baru, tahu gejrot. Nah, tadi juga udah diceritakan bahwa perjalanannya itu panjang, nanti kita juga akan sedikit tes food. Nah, sebenarnya aku mau tanya dulu nih, apa bedanya tahu gejrot ini? Bedanya, itu tuh kuahnya. Oh, kuah, oke. Kuahnya tuh Kuahnya pakai gimana? asam jawa, bukan pakai cuka. Oke. Kalau pakai cuka tuh aromanya lebih menyengat gitu Kak. Oke. Kalau pakai asam jawa kan asemnya gitu. Oke. Asemnya langsung kerasa gitu. Wih, oke. Nah ini boleh di-spill sedikit nggak sih? Sebenarnya kalau mau di rumah gitu kan, biasanya tahu gejrot ini juga jadi salah satu camilan keluarga juga. Nah, biasanya kalau di rumah tuh ibu-ibu nih yang di rumah suka masak, sukanya eksperimen buat bikin jajanan-jajanan kayak gini. Sebenarnya kalau pemilihan tahu, bedanya tahu yang cocok untuk kuah-kuah kayak gini sama yang enggak tuh apa? Kalau biasanya tuh orang-orang pakainya lebih praktis ya. Beli di pasar pakai tahu pong gitu. Oke, tahu pong. Kalau tahu pong kan keras tuh. Lama-lama tuh kena udara keras. Kalau ini kan dari tahu putih digoreng sendiri. Dalamnya luarnya tuh kering gitu, tapi dalamnya masih empuk gitulah. Oh, ada bedanya berarti ya? Iya. Terus? Kalau tahu pong kan keras. Kalau ini goreng sendiri jadinya lebih empuk gitu. Oke. Kalau pakai tahu Sumedang bisa nggak? Bisa. Oh, bisa Emang juga. aslinya pakai tahu Sumedang. Oh, aslinya pakai tahu Sumedang. Iya. Oke. Berarti tahu ada Sumedang. asin-asinnya gitu Iya, juga ya. betul. Oke. Terus kalau dari bumbu nih, sebenarnya Dari bumbu. apa yang membedakan tahu gejrot ini dengan tahu gejrot yang lain? Sama aja sih Kak. Sama aja ya? Sama aja. Bisa diukur levelnya? Bisa. Oke, berarti milih bebas mau pilih lomboknya berapa? Bebas. Kalau beli di sana bebas. Bebas ya. Oke, ini Bisa mungkin ambil berapapun terserah. Yang penting perutnya kuat aja sih. lombok larang lur gitu kan. Mungkin ibunya bilang gitu ya, wah lombok mahal. Nah, terus kalau yang seblak, apa yang bikin beda? Apakah dengan makan di sana atau di take away akan beda juga? Sama aja. Kalau makan di sana tuh langsung seger gitu loh, fresh. Kalau dibawa ke rumah kan nanti repot masaknya. Gitu. Kalau di sana kan tinggal makan, bisa di take away juga. Oke, tapi emang ada kemasan yang take away gitu ya? Ada. Oke. Ada take away yang matang juga ada, nanti dibungkus gitu. Oke. Dimasak gitu langsung nanti dibungkus aja bawa pulang gitu. Oh, nice. Nah, kalau seblak nih Pandu juga sebenarnya penasaran. Tadi kan udah sedikit dibahas tentang tahu gejrot, ternyata ada bedanya gitu. Nah, kalau seblak sendiri, sebenarnya kenapa sih kok bisa cewek-cewek itu segandrung itu sama seblak, dikit-dikit keluar jajan apa? Jajan seblak aja. Kenapa? Tolong berikan pembelaan. Kayak seblak tuh enaknya dimakan pedes sih Kak. Oke. Enak, Ya seger betul sih. gitu. Apalagi musim hujan kayak gini kan. Oke. Seblak tuh enak banget. Enak banget. Oke. Nah, kalau seblak prasmanan, sebenarnya seblak prasmanan isinya apa aja? Ataukah semuanya bisa ngambil atau gimana? Tergantung selera. Oke. Kalau seblak yang biasa paket itu kan paling isinya makaroni, terus kerupuk sama bakso sosis gitu aja. Oke. Kalau prasmanan kan enak per toppingnya, dihitung per toppingnya. Kalau ini kan ada mie, jamur, nanti kakaknya ambil apa gitu, dihitung per toppingnya, bakso 2.000 gitu. Oke. Kalau enaknya prasmanan. Asian. Kadang kan orang ada yang nggak suka pakai kerupuk nih, terlalu kenyal. Nah kalau di prasmanan kan bisa nggak pakai kerupuk, makaroni aja, apa gitu nanti ambil sesukanya. Itu berarti kayak bener-bener kayak all you can eat gitu ya? Iya. Oke. Sendiri gitu. Dan mostly sebenarnya kalau dari seblak itu yang beda itu bumbunya apa sih? Bumbunya biasanya sih pakai bawang putih sama kencur. Kadang ada juga yang ditambah sama daun jeruk. Tapi ini enggak.
Oke. Kencur sama bawang putih aja. Oh, berarti rasa khasnya tuh dari situ ya? Iya. Sama betul. sambelnya itu Iya. tadi. Oke. Kalau di tempatku sambelnya bebas, mau ambil berapa sendok apa centong bebas. Bebas, bawa pulang juga nggak apa-apa ya? Mungkin sampai rumah, wah pengen jualan seblak juga, ambil dari sana. Oke, nah Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Okay. Up. Review we, aku rak dikei jatah. Mosok nge-review tok meh rak dicicipi. Woi. Iki saiki wayahku nge-review tahu apa ki? Tahu gedrot karo seblak. Smackdown tofu. Wah. Ini sing ndak pedes sama ada sing pedes. Asemnya kerasa banget guys, dicampur dengan tambahan bawang, tahu, nyampur di mulut, rasanya tuh mantep jiwa. Terus di sini juga ada seblak, di sini bakso, seafood, terus ada mie juga. Terus ini apa nih kayak jamur, ada makaroni juga. Nah, aku ada pantun nih buat tahu nih. Makan tahu jangan buru-buru. Minum susu gak pakai gula. Aduh, enaknya smackdown tofu bikin perut bahagia. Udah buat Mas Pandu biar lanjut lagi tanya-tanya sama mbaknya. Kalau kalian mau tahu info sama smackdown tofu dan makanan-makanan lainnya, silahkan nanti dengerin Mas Pandu ya. Terima kasih. Mengulang. Kalau di kemasan kayak gitu sebenarnya tahan berapa lama kalau saya pemirsa mau beli? Kalau gini biasanya 3 hari taruh di kulkas. Oh, 3 hari di kulkas. Ya, kayak Oke. frozen gitu Oh, lah. frozen. Iya, di frozen. Oke, masaknya caranya gimana? Berarti kalau pengen masak sendiri berarti tinggal buka terus. Ya, bumbunya, cabenya kayak dioseng dulu gitu Oke. sampai harum. Nanti kerupuknya dulu karena itu kan keras. Oke. Ini kalau udah agak empuk gitu, nanti baru dimasukin kayak bakso, telur. Kalau mau ditambah telur, opsional. Terus terakhir mie. Oh, mie itu terakhir sendiri, biar nggak bededek gitu Bededek ya. ya. Kalau bahasa Semarang bededek gitu. Oke. Nah, untuk kemasan-kemasan ini sebenarnya bisa didapat dengan harga berapa sih? 15.000 sih Pak. Terjangkau sekali. 15.000. Iya, kita jualnya yang murah-murah aja biar semua bisa nyobain. Oke, Kalau bisa mau nambah lagi iya, juga ya. bisa. Oh. Bisa Nah, stok juga di rumah. Nah, betul. Itu yang paling penting. Ini buat pemirsa Wasem TV yang udah punya anak yang doyan seblak atau mungkin yang punya pacar gitu kan di rumah. Nah, diajak nih, beli yang ini aja. Karena yang ini lebih murah, hemat di kantong ya. Di kala-kala kondisi kayak gini gitu kan. Mending yang murah-murah aja tapi juga enak rasanya. Nah, kalau yang tahu gejrot Iya. berapaan? Itu kan porsi yang medium. Ada yang kecil lagi. Oh, ada variannya. Iya. Oke, variannya apa aja? Ada yang small, medium sama large. Oke, harganya beda-beda. Beda-beda. Oke, berapa tuh? Kalau yang small tuh 10.000. Kalau yang ini 13.
Oke. Kalau yang Terus? lebih besar lagi 16.000. 16.000, wah murah kan? semua ya. Iya, Oke, ini masih terjangkau. belasan ribu harga di kantong mahasiswa masih oke lah ya. Ini buat anak-anak sekolah juga masih oke. Kalau mau ngajak teman-temannya, oke kita pesta ulang tahun. Nah, di tahu gejrot di Smackdown Tofu bisa cobain seblak sama tahu gejrotnya. Nah, oke. Nah, di sepanjang jalan perkembangan Smackdown Tofu, sebenarnya orang-orang yang ada di rumah gitu kan mau buy PO bisa request juga nggak? Bisa banget. Bisa semua. Bisa. Semua bisa. Oke, di atas ya semua ya pokoknya ya. Caranya gimana kalau misalnya mau PO? Nanti bisa menghubungi saya sendiri. Oke, kalau enggak bisa di Instagram juga? Bisa ada. Oke, ada di mana Instagramnya? Smackdown Tofu. Udah, gitu aja. Underscore gini terus tofu. Oke, Smackdown_tofu. Iya. Oke, langsung aja nih. Buat yang punya Instagram, langsung dicari Smackdown_tofu. Terus nanti bisa di DM-in mau pesan gitu. Satu tronton gitu ya. Nanti langsung bakuli mumet ya. Oke, nah ini kalau misalnya PO juga sama, modelnya nanti di COD juga ya? Iya. Oke, wah Kita menarik. buat simpelnya aja. Dibuat simpel, kalau mau langsung ke store juga bisa. Bisa. Langsung ke jalan apa? Jalan Peres. Jalan Peres, langsung dicoba, langsung ke sana bareng pacarnya boleh, bareng keluarga boleh, bareng mantannya juga nggak apa-apa kalau mau ya kan. Yang penting apapun momennya seblak solusinya, asik. Oke, nah ini seperti biasa kita kalau di Ampuh itu selalu kasih place buat sharing, kira-kira ada nggak sih dari semua perjalanan yang udah dilewatin kan sama Kak Arina, akhirnya kan dapat beberapa apa ya life lessons gitu, kayak pelajaran kehidupan. Nah, boleh nggak sih di spill sedikit dong quote atau mungkin semangatnya buat para pemirsa yang ada di rumah yang pengen nih buat punya usaha juga. Jangan takut buat nyobain sih, Kak. Udah itu aja. Iya, jangan Kenapa? takut buat nyobain. Kenapa Kan kok? kadang jangan kalau tahu? orang usaha takut nggak laku gitu-gitu. Kan belum dicoba. Oke. Kenapa bisa bilang begitu? Oke, berarti Kita kalau cobain dulu. belum dicoba jangan bilang takut. Iya. Cobain dulu Cobain pokoknya dulu. ya. Kalau nggak laku makan sendiri. Iya. Itu biasanya. Oke, tapi menarik banget berarti jangan takut untuk berusaha karena ya itu tadi. Kalau nggak dicoba mana tahu laku Iya. atau enggaknya. Wah, keren banget sih. Semangat ya Kak ya. Iya. Kedepannya sukses terus buat Karina Kak. dan Smackdown Tofu-nya karena di momen kali ini cocok buat para wanita-wanita, ini mbak-mbak, nah ini kan mbak-mbak adik-adik yang suka seblak dan tahu gejrot bisa langsung datang ke Smackdown Tofu. Oke, dan mungkin itu aja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi Pandu ucapkan sudah mau duduk di kursi panas ini ya kan. Dan tentunya kita ketemu lagi pemirsa di episode selanjutnya. Dan saya Pandu Chan pamit, jangan kemana-mana, tetap di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Ya muda yang berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi muda tak berguna. Ayo mahasiswa punya usaha, semangat muda mudi berkarya. Lelah tak jadi suatu masalah. Ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Pemirsa, kita telah menjelajahi berbagai inisiatif luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan berwirausaha mereka. Semoga inspirasi dan cerita yang telah kita dengarkan hari ini dapat memotivasi lebih banyak generasi muda untuk berinovasi dan berkarya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang juga mahasiswa Universitas Semarang dan juga pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha.